Oke, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penyederhanaan persamaan bool dan dengan cara aljabar dan dengan cara kamep. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai persamaan bool dan rancangan logika secara mendasar. Hari ini kita akan lebih detail berkaitan dengan bagaimana menyederhanakan sebuah persamaan bool menjadi lebih sederhana. Karena pada dasarnya untuk membuat rangkaian digital itu diusahakan seminimal mungkin gerbang yang digunakan. Kalau kita langsung menurunkan secara kanonik dari tabel kebenaran menjadi bentuk dasar itu memang mudah, tapi kalau dibuat rangkaian itu akan sangat banyak membutuhkan gerbang-gerbang, juga mungkin IC-IC-nya menjadi lebih banyak. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan membahas bagaimana membuat persamaan tersebut menjadi lebih sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan dua cara bagaimana menyederhanakan secara aljabar dan juga cara yang kedua yaitu cara peta Carnot ataupun kamep. Baik, kita mulai untuk membahas berkaitan dengan penyederhanaan persamaan bool tersebut. Sebelumnya mungkin perlu saya ulas sedikit tentang bentuk-bentuk kanonik dari persamaan bool. Ada dua jenis, yaitu bentuk sum of product dan yang kedua bentuk POS, yaitu product of sum. Saya ingat kembali bahwa untuk SOP itu intinya masing-masing suku dalam persamaan itu dihubungkan dengan N, dan antar suku itu dihubungkan dengan operasi OR, sehingga kalau dibuat rangkaian itu menjadi N OR. Sedangkan yang POS itu setiap suku dihubungkan dengan operasi OR dan antar suku itu dioperasikan dengan gerbang N, sehingga kalau dibuat sebuah rangkaian akan menjadi rangkaian OR N, product of sum. Ini contoh bentuk dasar yang terdiri dari 3 suku, 1, 2, 3, masing-masing masih bentuk kanonik yang utuh, masing-masing 3 input X, Y, Z. Yang saya maksudkan dengan bentuk dasar itu kalau setiap suku masih utuh, variabel inputnya masih utuh, dan nanti kalau kita bisa menyederhanakan menjadi mungkin berkurang, tidak setiap suku harus tiga variabel input seperti ini. Juga perlu saya sampaikan bahwa SOP atau sum of product itu hanya memperhatikan output 1, kalau POS itu hanya memperhatikan output 0. Ini bentuk min term ataupun max term untuk 2 input XY misalnya. Untuk membuat persamaannya untuk input 00 itu berarti XY-nya adalah X0 Y0, 01 berarti X0 Y, 10 berarti XY0, 11 XY, itu min term atau bentuk kalau dibuat nanti rangkaiannya bentuknya SOP. Kalau yang sebelah kanan ini max term atau POS. Nah, kalau dibuat tabel kebenaran ini berarti output 0, XY-nya 00 berarti X OR Y. Nah, di sini perbedaan yang mendasar
Kalau min term itu 0 dinotkan, kalau max term itu 0 tidak dinotkan. Kalau min term itu 1 tidak dinotkan, tapi kalau max term itu 1 dinotkan. Ini untuk contoh dua input XY. Bentuk max termnya yang sebelah kiri, bentuk min termnya yang sebelah kiri, max termnya yang sebelah kanan. Ini untuk contoh 3 input X, Y, Z. Ya, masing-masing dari atas ke bawah, dari kombinasi input X0, Y0, Z0 sampai dengan X1, Y1, Z1. Kalau dibuat min termnya, kita namakan M kecil 0 sampai dengan M7 masing-masing. X0, Y0, Z0, X0, Y0, Z, X0, Y, Z0, dan seterusnya sampai dengan X, Y, Z. Sedangkan kalau max term itu untuk 000 adalah X or Y or Z. Kalau tadi kan X not and Y not and Z not, sekarang X not or X or Y or Z. Sampai dengan ke bawah, kalau yang inputnya 111 itu berarti X, Y, Z di N kan. Kalau yang max term M7-nya X not or Y not and or Z not. Nah, ini contoh untuk tabel kebenaran yang diisi bentuk atau logika outputnya. Variabel inputnya ada X, Y, Z. Fungsi outputnya adalah fungsi dari X, Y, Z. Misalnya 000 outputnya 0. 001 outputnya 1. 010 outputnya 0. 011 outputnya 0. 100 outputnya 1. 101 outputnya 0. 110 outputnya 0. Dan 111 outputnya 1. Satu tabel kebenaran ini kita bisa membuatnya menjadi bentuk SOP ataupun POS. Seperti apa bentuknya pada slide berikutnya ini. Nah, ini untuk penyelesaian yang SOP. Output 1 terjadi pada 001, 100, dan 111. Maka fungsinya 001 itu dibuat suku menjadi X0, Y0, Z, or 100 adalah X, Y0, Z0, dan 11 menjadi X, Y, Z. Atau dalam bentuk fungsi min term itu F, X, Y sama dengan M1 plus M4 plus M7. Atau dalam bentuk sigma adalah sigma dalam kurung 147. Ini cara menampilkan dalam bentuk matematis sebuah tabel. Kemudian yang bentuk POS, yang tadi yang merupakan output nolnya itu terjadi pada nol nol nol, nol satu nol, nol satu satu, 101, dan 110. Sehingga masing-masing kombinasi input ini kalau dituliskan dalam bentuk persamaan bool bentuk POS, itu yang pertama 00 itu adalah X or Y or Z. Suku yang kedua 010 X or Y not or Z. 011 X or Y not or Z not. 101 X not or Y or Z not, dan 110 itu X not, Y not or Z. Ini dalam bentuk persamaan masih utuh karena belum ada penyederhanaan. Kemudian kalau dalam bentuk fungsi X, Y, Z dalam bentuk max term itu M0 tadi yang 000, M2, M besar ya M-nya. Kemudian M3, M5, dan M6. Atau kalau dalam bentuk matematis itu adalah pi. Kalau tadi SOP itu sigma, sekarang yang POS itu adalah pi. Pi dalam kurung 0, 2, 3, 5, 6. Ini contoh untuk bagaimana membuat
persamaan yang sederhana menjadi lebih atau menjadi dasarnya dulu. Jadi nanti kita tahu kadang-kadang kita memang membutuhkan untuk bisa menuju kunci jawaban yang persamaan paling sederhana itu kita perlu mengembangkan dulu menjadi persamaan yang luas atau yang utuh variabel inputnya. Di sini contohnya adalah sebuah persamaan fungsi bool f(x, y, z) adalah sama dengan x or y not or x or y not z. Dalam bentuk SOP itu kita tuliskan, maksudnya dalam bentuk SOP yang standar, 3 variabel masuk semua itu akan kita kalikan. Misalnya untuk suku X, X itu masih untuk jadi 2XY itu berarti dikalikan dalam kurungnya adalah Z or Y not. Z or Y not dalam kurungnya adalah 1. Kalau Anda kalikan atau Anda N-kan itu menjadi XY dan XY not. Dan juga Anda tahu bahwa untuk menjadi 3 variabel input harus ada Z-nya. Maka XY dikalikan dalam atau di N-kan dalam kurung adalah Z and or Z not. XY not or dalam kurungnya N Z or Z not. Sehingga dalam keadaan standar untuk fungsi daripada f, x, y, z, fungsi x, y, z itu menjadi yang asalnya dari x, y not, z, x or y not, z itu menjadi x not, y not, z or x, y not, z not or x, y not, z or x, y, z not or x, y, z. Jadi menjadi 5 suku di sini. Jadi cukup jelas bagaimana membuat yang sederhana menjadi yang standar. Sehingga kalau sudah tahu caranya begini untuk membawa kembali ke bentuk sederhananya itu akan lebih mudah. Atau kalau dikembalikan ke dalam bentuk fungsi, untuk fungsi dari sebuah persamaan fungsi x, y, z itu sama dengan x or z not z itu ke dalam bentuk min term, fungsi x, y, z sama dengan min term 1, min term 4, or min term 5, or min term 6, dan or min term 7. Atau sama dengan dalam bentuk fungsi matematika, sigma dalam kurung 1, 4, 5, 6, 7. Cukup jelas sampai sini mungkin? Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan aja lewat grup WA, oke? Baik, kita lanjutkan. Untuk yang supaya jadi pos, ya, jadi satu persamaan itu bisa dibawa ke SOP atau bisa dibawa ke pos. Kalau dibawa ke pos, urutannya seperti ini tadi. Persamaan awal adalah X or Y not Z. Ini kalau dikembangkan, ya, Anda lihat fungsi distributif atau untuk rumus distributif, aljabar yang distributif itu tidak hanya berlaku pada perkalian, tapi juga pada penjumlahan. Kalau asalnya dari X or Y not Z, itu bisa dikembangkan menjadi X or Y not and X or Z. Jadi kalau dalam aljabar biasa itu kan hanya berlaku A kali dalam kurung B or X, itu menjadi AB or AX. Nah, tapi yang dalam aljabar bool itu bisa yang or pun bisa, atau yang penjumlahan pun bisa. Nah, dari suku yang pertama ini, X or Y not itu untuk melengkapi menjadi tambah satu variabel Z, itu di sini diorkan dengan Z0, Z not. Anda tahu untuk Z not ini sama dengan 0. Jadi sesuatu diorkan 0 itu sama dengan sesuatu yang di awal. Sehingga kalau ini kita kembangkan, kita jabarkan, X
or Y not or Z Z not itu menjadi X or Y not or Z and X or Z not or Z not, Y not or Z not. Kemudian suku yang kedua ada X or Z. Nah, X or Y itu kurang Y berarti. Maka suku paling belakang ditambahkan Z and Z not, ini 0 juga. Sehingga kalau dijabarkan akan menjadi X or Y or Z and X or Y not or Z. Nah, sehingga kedua buah yang atas dan yang bawah ini digabungkan menjadi 4 suku. Jadi X or Y not or Z and X or Y not or Z not and X or Y or Z and X or Y not or Z sama dengan kalau di sini Anda lihat ada yang sama. Ada yang sama, yaitu suku pertama dengan suku terakhir ini sama persis. Maka Anda tahu bahwa 1 or 1 itu 1. Jadi dihilangkan 1 tidak masalah. Sehingga yang terakhir menjadi 3 suku, X or Y or Z, X or Y not or Z, dan X or Y not and or Z not. Sehingga dalam bentuk max term, fungsi max term itu fungsi X, Y, Z sama dengan M0, M2, M besar tapi M0, M2, M3 atau dalam bentuk matematis Pi dalam kurung 0, 2, 3. Cukup jelas saya kira. Kemudian untuk lebih jauh menguasai bagaimana mengolah persamaan, saya sampaikan di sini konversi antar bentuk kanonik. Jadi dari bentuk sop bisa dibawa ke bentuk pos ataupun sebaliknya. Nah, kalau Anda mengikuti slide ini itu akan Anda dapatkan penjelasan yang cukup. Ya, di sini bentuk kanoniknya dalam bentuk fungsi f, x, y, z adalah sama dengan sigma 14567. Maka kalau Anda notkan di sini, menjadi dalam kurung terus dinotkan itu sama dengan gerbang Demorgan, hukum Demorgan berlaku. Sehingga kalau Anda urutkan itu akan diperoleh pi-nya. Pi-nya itu adalah pi 023. Anda ikuti saja di sini, nanti kok bisa 023 itu seperti apa. Sehingga kesamaan fungsi dari fungsi bentuk kanonik yang sop itu sigma 14567 sama dengan bentuk kanonik untuk pos pi 023. Atau kalau dalam secara singkat, min term yang dikomplementkan atau min term yang dinotkan itu sama dengan max term. Jadi kesimpulannya untuk mengubah bentuk kanonik sop menjadi bentuk kanonik pos itu Anda harus mengomplementkan yang min term agar diperoleh bentuk max term. Nah, nanti silahkan ini dicoba untuk latihan. Yang pertama fungsi X, Y, Z pi 0245 dan yang kedua fungsi G, W, X, Z 4 input sigma 1, 2, 5, 6, 10, 15. Nah, meskipun ini di atas pi, di bawahnya sigma, tapi Anda diminta untuk membuatnya dalam bentuk sop semuanya. Dalam bentuk sop semuanya. Jadi
di sini kalau Anda ikuti, saya kira langkahnya sudah cukup jelas bahwa kalau secara langsung dibuat begitu, untuk bentuk sop dari pi 0245 itu langsung yang angka-angka yang tidak termasuk dalam pi itu berarti yang sigma. Di sini bentuk sopnya berarti sigma 1367 untuk pi yang 0245 itu bentuk sigmanya adalah 1367. Untuk G-nya yang sigma itu adalah 1 5 1 2 5 6 10 15, maka bentuk pi-nya itu 0 selain yang ada di sini berarti. Jadi cukup gampang di sini. Yang berikutnya adalah contoh untuk membuat persamaan menjadi sop ataupun juga menjadi pos. Di sini pun juga Anda tinggal ikuti ureannya, itu sudah cukup jelas saya kira. Di sini yang berikutnya tentang bentuk baku. Untuk jenis sop ataupun pos, bentuk baku itu tidak harus mengandung variabel ataupun literal lengkap, tetapi tidak boleh campuran. Misalnya pos dengan sop jadi satu itu bukan namanya bentuk baku. Bentuk baku sop misalnya itu ya Y or XY or X not ZZ, ini bentuk baku. Meskipun di sini cuma Z, itu sebetulnya Z ini kalau dijadikan dalam bentuk literal yang sama 3, berarti ini menjadi 4 buah suku. Ini menjadi 3 suku, ini sudah 1 suku. Atau kalau dalam bentuk pos baku, Anda lihat di sini ya sama-sama di sini 1 suku X, di sini sama-sama 1 suku, di antara X dan Z ini 1 suku di dalam sop, yang 1 di dalam pos. Tapi kalau dijadikan pos ini memang X-nya itu bukan langsung XY, tapi dalam kurung X-nya menjadi X or Y or Z. Kemudian yang dalam kurung sudah ada Z not or Z itu menjadi 2 suku, Z not or Z X or Z not or Z dalam kurung N. Ya kalau dikembangkan, tapi ini bentuk bakunya ini. Ini 1 suku, ini 1 suku, ini 1 suku. Kalau yang atas bentuk sop, yang bawah bentuk pos. Ini hanya mengulas untuk gerbang, saya kira mengingatkan untuk gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT, yang nanti itu kalau digunakan atau diaplikasikan untuk mewakili persamaan-persamaan yang tadi N, OR, dan ada NOT-nya tadi. Misalnya fungsi ini, XY or X not Y. Ya, kalau dibagikan XY itu X and Y, berarti yang gerbang yang dibutuhkan di sana adalah gerbang N. Kemudian ada X not Y, ada X dimasukkan gerbang not, outputnya dimasukkan gerbang N untuk di N-kan dengan Y. Kemudian output masing-masing gerbang OR, gerbang N maksud saya, itu dimasukkan ke input OR, dan itu menjadi yang mewakili persamaan XY or XY not X not Y. Jadi cara-caranya seperti yang dituliskan di sini, silahkan nanti Anda ikuti. Kemudian gerbang turunan yang pertama NAND. NAND itu adalah gabungan antara N dengan NOT menjadi NAND. Kemudian NOR itu gabungan antara OR dengan NOT menjadi NOR. Kemudian ada XOR. XOR itu kalau Anda turunkan adalah terdiri dari 2 buah gerbang NOT
2 buah gerbang AND dan sebuah gerbang OR. Kalau XNOR itu XOR yang dinotkan. Itu. Kemudian ekivalensi daripada gerbang tadi sudah saya katakan XNOR X OR Y masuk dinotkan atau XNOR Y itu ekivalen dengan X OR Y terus dinotkan, itu ekivalen. Kalau ada X not and Y not itu sama dengan X or Y dinonorkan dalam kurung. Jadi dikurung dulu X-nya baru dinotkan. Demikian juga untuk X not or Y not ini itu ekivalen dengan X Y nen. Nah, kesamaan atau ekivalensi gerbang ini perlu Anda ingat karena ini adalah dasar daripada teorema De Morgan yang perlu Anda ingat-ingat nanti satu saat Anda butuhkan, Anda terapkan. Nah, sekarang sampai pada intinya tentang penyederhanaan. Misalnya untuk X not Y or X Y not or Y itu bisa disederhanakan menjadi X not or Y not saja. Cara penyederhanaan ini bisa secara aljabar Boole, secara aljabar, dan juga secara peta Carnot. Dan yang satunya menggunakan cara Quine-Miske. Tapi tabulasi ini mungkin belum kita bahas pada hari ini. Kita membahas yang 1-2 saja. Contoh penyederhanaan yang perlu Anda lihat di sini. Jadi intinya main aljabarnya bisa Anda lihat ya. Misalnya fungsi XY adalah X or X not Y. Anda jabarkan menjadi X or X not. Jadi menggunakan distribusi X or Y. X or X not itu 1. Sehingga terakhir itu cuma tinggal XY. Jadi ini kalau Anda lihat di sini X not-nya dengan X-nya hilang atau 1 itu kalau dikalikan sesuatu ya hilang satunya. Contoh yang kedua di sini Anda lihat ada X not Y not Z, ada X not Y Z, ada X Y not. Kalau disederhanakan dari suku yang pertama dan suku yang kedua, Anda lihat di sini dua variabel input yang ada X not dan Z itu tidak berubah. Yang berubah adalah Y-nya. Dari Y not menjadi Y. Nah, ini bisa dieliminasi untuk Y-nya. Jadi X not Z kali dalam kurung Y not or Y ini 1. Diorkan dengan X Y not yang satunya. Sehingga akhir dari persamaan yang ada itu adalah X not Z or XZ not. Nah, ini ada yang salah di sini. Seharusnya ini sesuai suku yang di sini adalah suku yang kedua kan bukan XZ not tapi XY. Ini salah cetak. Ya, nanti dibenarkan sendiri. Ini salah cetak. Kemudian contoh yang ketiga, di sini cukup jelas juga, Anda silahkan ikuti. Kemudian cara yang kedua dengan Carnot map atau K-map. Pada dasarnya K-map itu tabel kebenaran tapi bentuknya kotak-kotak. Bentuk jumlah kotaknya itu sama dengan jumlah kombinasi input. Kalau kombinasi inputnya 2, itu kotaknya ada 4. Nah, kemarin atau dulu pas menjelaskan tabel kebenaran itu ya,
itu kalau inputnya ada 2, maka tabel kebenarannya inputnya ada 00, 01, 10, dan 11. Demikian juga dalam Kmap ini. M0 itu M00, M101, M210, M311. Kalau 3 variabel input X, Y, Z itu menjadi 8. Jadi jumlah kotak dalam Kmap itu adalah 2 pangkat variabel inputnya berapa. Kalau 3 ya berarti 2 pangkat 3 ada 8. Ini susunannya, tapi Anda tidak boleh terpaku dengan ini ya. Posisi input ini sangat menentukan ya. Misalnya Anda taruhnya X-nya di atas, Z-nya yang di bawah. Nanti urutannya pun juga berbeda. Jadi yang perlu Anda pegang di sini adalah urutan input X, Y, Z. Nah, terus letaknya di mana itu yang perlu Anda ikuti. Di sini kebetulan dalam layar atau dalam slide ini X, Y, Z-nya, X-nya di sebelah kolom, Y, Z-nya di sebelah yang horizontal. Nah, kombinasi masing-masing ini X, Y, Z itu kotak yang pertama M0, X0, Y0, Y0 dan seterusnya sampai dengan nah, di sini ada 2 posisi yang dipindahkan. Kalau urutan tabel itu kan 00, 01, 10, 11. Tapi di sini di balik 00, 01, 11, 10. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk proses penyederhanaan. Kalau Anda lihat di sini untuk posisi ZZ 00 dan 01 itu yang berubah hanya 1, yaitu Z-nya dari 0 menjadi 1. Kotak yang kedua ketiga ini YZ-nya 01 dan YZ 11. Ini juga 1 yang berubah yaitu Y-nya 0 menjadi 1. Kotak yang terakhir 2 yang terakhir 11 dan 10 ini yang berubah juga cuma 1 yaitu Y-nya dari 1 menjadi 0. Kotak yang paling pinggir 00 dan 10 itu juga berubah 1. Jadi kalau berubah 10 menjadi 01 itu tidak bisa disederhanakan. Jadi kalau dua-duanya berubah itu tidak bisa disederhanakan. Maka urutannya dibalik seperti ini. Ini tujuannya ada, tidak hanya sekedar membalik. Nah ini kalau contoh dalam permasalahan mungkin tabelnya seperti ini misal. 000 outputnya 0, 001 outputnya 0, 010 outputnya 1 dan seterusnya dengan sampai dengan 11 outputnya 1. Maka kalau dimasukkan dalam Kmap itu juga sama seperti ini dibaca aja kombinasi 0 itu kotaknya di mana. Nah, itu dimasukkan 01 01-nya. Jadi langkah awal ketika mau memanfaatkan Kmap untuk menyederhanakan itu Anda harus bisa memindah tabel kebenaran ke dalam Kmap. Kalau Anda salah langkah dalam pemindahan ini, maka salah berikutnya. Jadi dari sini ke sini itu harus betul dulu supaya nanti bisa disederhanakan. Nah, dalam menyederhanakannya itu nanti digabung-gabungkan begini. Ini antara kotak ini dengan ini dilingkari begini. Nah, kalau Anda lihat di sini adalah areanya X sama dengan 1. Kemudian kotak kalau dilihat ke atas XY-nya YZ-nya 11 dan 10, maka kedua kotak ini itu akan berubah 11 menjadi 10 itu yang berubah Y-nya berarti Y-nya hilang. Sehingga dengan menggabungkan dua output 1 ini itu X digabungkan dengan Z, XY di N-kan. Untuk gabungan 1 yang saya tunjukkan dengan ini. Nah ini. Untuk yang ke atas vertikal ini X-nya berubah 0 ke 1 berarti X-nya hilang. Nah, berarti kalau ini dilingkari begini itu tinggal Y-nya 1, Z-nya 0 berarti Z0, YN, Y0. Jadi cukup praktis dan cepat gampang. Untuk 4 input, nah, berarti 2 pangkat 4 ada 16. Nah, urutannya
posisinya itu yang perlu saya ingatkan, Anda ingat-ingat, Anda cermati, jangan sampai salah urutan. Anda boleh menempatkan WX-nya di atas, YZ-nya di bawah, boleh. Tapi setelah itu Anda harus konsisten dengan urutan tersebut, karena kalau Anda salah mengurutkan nanti kan salah juga. Itu bisa ditangkap, dipahami? Nah, kalau belum ya nanti dilatih lagi, harus bisa pokoknya. Nah, ini contoh tabelnya, kemudian dimasukkan ke Kmap, kemudian dilihat bentuk persamaannya dengan menggabung-gabungkan tadi.